Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Ramas Ria dengan NIM 23017172. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya bikin yang berjudul Pendekatan Linguistik Historis Komparatif dalam Analisis Perkembangan Bahasa Austronesia di Indonesia. Baik, masuk pertama itu pendahuluan pengantar linguistik komparatif apa ada dan mengapa. Apa itu linguistik historis komparatif? Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik fokus menelusuri hubungan genetik antar bahasa yang dilakukan melalui perbanding sistem unsur kebahasaan. Lanjut, mengapa LHK itu penting? LHK itu membantu kita memahami evolusi bahasa yang mengungkapkan bagaimana bahasa berubah seiring waktu, juga menunjukkan bagaimana bahasa berkerabat satu sama lain. Penting untuk sejarah dan budaya. Ini konsep dasar dan teori LHK. Ada 3. Yang pertama ada keluarga bahasa. Bahasa dapat dikelompokkan ini berdasarkan kesamaan asal-usul genetik seperti cabang dalam satu pohon keluarga. Ini contoh pohonnya di bagian kanan. Selanjutnya protobahasa. Ini adalah bahasa leluhur hipotesis, dari sinilah bahasa-bahasa modern diturunkan. Bahasa ini direkonstruksi menggunakan bukti komparatif. Selanjutnya ada rekonstruksi internal. Metode ini membangun kembali bentuk-bentuk awal ini berdasarkan pola-pola perubahan dalam suatu bahasa dan membantu memahami perkembangan fonologi dan morfologi. Selanjutnya ada metodologi. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi kognet. Cari kata-kata yang serumpun adalah kata-kata yang dengan usul sama meskipun ada perubahan fonetik. Selanjutnya perbandingan fonologi. Analisis sistematis bunyi bahasa dan cari korespondensi bunyi yang teratur. Ini menunjukkan hubungan genetik. Selanjutnya ada rekonstruksi proto bentuk. Gunakan data kognet buat hipotesis bentuk leluhur. Ini dapat menelusuri ada cara proto bentuk bahasa. Selanjutnya formulasi hukum bunyi. Jelaskan perubahan bunyi teratur. Ini adalah hukuman bunyi historis yang mendukung rekonstruksi. Selanjutnya keragaman bahasa Austronesia di Indonesia. Jumlah bahasa di Indonesia memiliki lebih 700 bahasa. Mayoritas adalah komponen Austronesia. Ini adalah salah satu negara paling beragam linguistiknya. Selanjutnya, di Indonesia memiliki 17.000 pulau. Pulau keragaman bahasa terkait geografis setiap pulau atau daerah punya bahasa sendiri. Ini adalah tantangan untuk penelitian linguistik. 50% bahasa terancam. Banyak bahasa lokal yang terancam punah. Linguistik kognitif membantu mendokumentasikannya dan juga melestarikan warisan linguistik. Selanjutnya, ada penerapan LHK dalam menelusuri perkembangan bahasa di Austronesia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, migrasi Austronesia. Linguistik historis komparatif menelusuri migrasi kuno yang mengungkapkan jalur penyebaran bahasa dan membantu memahami sejarah manusia. Selanjutnya, diferensi bahasa. Pelajari bagaimana bahasa-bahasa terpisah. Ini akibat isolasi geografis yang menghasilkan keragaman linguistik saat ini. Selanjutnya, kontak bahasa. Analisis pengaruh bahasa lain menunjukkan peminjaman kata. Ini adalah hasil interaksi budaya. Selanjutnya, studi kasus dan contoh analisis. Terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada proto bahasa Melayu, Polinesia. Rekonstruksi bahasa leluhur ini adalah akar banyak bahasa yang di Indonesia. Contoh ikan, proto bentuk untuk ikan. Selanjutnya perubahan fonetik teratur. Contoh proto Austronesia, Q Melayu, H. Contoh kudip hidup. Ini adalah bukti kuat hubungan genetik. Selanjutnya pengaruh Sanskerta. Kata-kata Sanskerta dan bahasa Indonesia ini menunjukkan kontak budaya kuno, contohnya bahasa raja. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan ini dari penelitian saya ini ialah pertama ada memperkaya sejarah. Linguistik historis komparatif memberikan wawasan mendalam yang tentang sejarah linguistik di Indonesia yang melengkapi catatan sejarah. Selanjutnya ada pelestarian bahasa. Metode linguistik historis komparatif ini penting untuk
didokumentasikan bahasa terancam punah dan juga membantu rehabilitasi. Selanjutnya identitas budaya. Memahami asal-usul bahasa, memperkuat identitas budaya dan merayakan keberagamannya. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.